Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Akfa di channel Akfa DC. Di sini kita akan belajar mengenal alat-alat las. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ditonton 3 menit lebih ya kawan ya, biar tidak ansap dan hilang, karena ansap adalah atau spam itu adalah sampah, jadi bisa dihilangkan. Oke teman-teman, kita mulai, yaitu kita akan mengenal alat-alat las bagi pemula. Pada gambar ini adalah alat yang disebut gerinda. Gerinda itu fungsinya adalah untuk memotong benda yang ukurannya tidak terlalu tebal, memotong semua jenis material dengan menyesuaikan mata gerinda, menghilangkan maupun menghaluskan sisi tajam pada benda kerja, mengasah alat potong agar tetap tajam. Selanjutnya adalah yang kedua, ini adalah mesin las. Mesin las itu dibagi dua secara garis besar, yaitu mesin las arus searah atau DC welding machine, direct current, dan mesin las arus bolak-balik atau AC welding machine atau alternating current. Di sini ada dua kabel yang digunakan pada mesin las, yaitu kabel primer dan kabel sekunder atau biasa disebut kabel las. Kabel primer itu merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan mesin las dengan sumber tenaga. Yang ketiga adalah tang las. Tang las berfungsi untuk menjepit elektroda. Pembuatan tang las tidak sembarangan dan harus dibuat dengan bahan yang berisolasi, tahan panas, serta arus listrik. Pembuatan tang las menggunakan bahan tembaga atau kuningan. Ebonit merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membungkus tang las. Salah satu cara agar memperkecil hambatan arus yang terjadi adalah dengan memastikan mulut penjepit selalu dalam keadaan kencang dan bersih. Yang keempat adalah klem massa. Klem massa sebagai alat untuk menghubungkan kabel massa ke benda kerja yang terbuat dari bahan yang menghantar dengan baik, yaitu tembaga. Klem massa dilengkapi dengan pegas yang kuat yang dapat menjepit benda kerja dengan baik. Yang kelima adalah penjepit. Penjepit dapat digunakan untuk memegang atau memindahkan benda kerja yang masih panas setelah pengelasan.
keenam adalah mesin potong besi. Di sini mesinnya agak besar karena untuk memotong besi yang juga agak tebal, jadi seperti mesin gerinda tapi lebih besar.
Yang keenam adalah timah untuk mengelas. Jadi timah untuk mengelas itu ukurannya juga berbeda-beda. Karena pada dasarnya mengelas itu adalah satu cara menyambung dua bagian logam secara permanen dengan menggunakan tenaga panas. Yaitu las itu cara untuk menyambung benda padat dengan cara mencairkan melalui pemanasan. Yaitu dicairkan dengan timah tersebut sehingga bisa tersambung dua logam. Yang ketujuh adalah kompresor angin, yaitu sebuah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan atau memapatkan fluida gas atau udara. Kompresor angin umumnya menggunakan motor listrik, mesin bensin atau mesin diesel sebagai tenaga penggeraknya. Di sini kompresor untuk membantu dalam mengerjakan cat atau pengecatan, yaitu dicat epoxy atau meni orang menyebutnya. Setelah itu cat besi yang sungguhan. Jadi di meni dulu baru kemudian cat besinya. Selanjutnya yang ke-8 adalah spet, yaitu alat semprot untuk mengecat. Jadi catnya bisa disemprotkan ke hasil las, yaitu besinya atau plat, bisa disemprotkan ke situ. Jadi dicampur dengan bensin itu untuk epoxy atau meni, cat meni. Dan selanjutnya untuk pengecatan bisa dilakukan. Ini adalah spetnya karena tersumbat, jadi harus dibersihkan dulu. Tidak boleh diamplas tapi harus dibersihkan. Oke teman-teman, demikian alat-alat mengelas atau kita mengenal alat alas. Selain itu juga ada sikat besi, juga ada semacam masker, jadi supaya kita tidak kena debu-debu atau partikel-partikel las yang sangat lembut yang berbahaya bagi kesehatan. Dan juga dilengkapi ada kacamatanya sehingga kita tidak langsung kena sinar las yang juga berbahaya, apalagi yang sinarnya yang tajam banget. Oke kawan-kawan, demikian kita bahas mengenai alat-alat las yang bisa perlu diketahui oleh para pemula. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.